Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5, beranggotakan Ahmad Abdulul, Agmus Dayu, Bima Ardiansah, Hendrawan. Kali ini akan melakukan sebuah presentasi tentang kasus hak cipta. Next. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur, mengumumkan, atau memperbanyak penggunaan hasil penuangan gagasan, hasil ciptaan atau informasi tertentu, atau memberi izin itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan undang-undang yang berlaku. Pada dasarnya, hak cipta merupakan hak untuk menyalin suatu ciptaan. Hak cipta juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggunaan tidak sah atau suatu ciptaan pada umumnya pula. Hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. Next. Kasus pelanggaran hak cipta di internet. Pelanggaran hak cipta di internet banyak terjadi di Indonesia. Hanya saja kesadaran untuk mempermasalahkannya secara hukum belum terlalu tinggi. Contoh kasus pelanggaran hak cipta di internet yang sering terjadi adalah plagiarisme. Salah satu contoh adalah seseorang merasa tulisannya telah disalin secara tanpa atau oleh orang lain dalam sebuah blog. Contoh kasus lain yang sangat marak di Indonesia adalah maraknya pelanggaran hak cipta software. Next. Sumber inovasi kasus hak cipta. Untuk mendorong pencatatan hak cipta, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (DJKI) Kemenkumham melakukan inovasi melalui sistem yang telah dikembangkan sejak tahun 2015. Dengan melakukan berbagai perbaikan sistem dengan kebutuhan stakeholder, salah satu inovasi yang berhasil dikembangkan oleh DJKI Kemenkumham metode pencatatan hak cipta online dengan menggunakan teknologi kriptografi. Teknologi kriptografi memiliki keamanan akses yang telah terverifikasi oleh Badan Cyber dan Sandi Negara, serta telah terintegrasi dengan Symphony dan Intellectual Property Automation System sehingga data dapat diakses secara real-time. Next. Resiko atau dampak akibat terjadinya kasus hak cipta. Masalah plagiarisme bukan persoalan sepele, karena hal ini berkaitan langsung dengan hukum mengenai kekayaan intelektual yang diatur di dalam undang-undang. Untuk membuat Anda memahami lebih jauh seputar dampak pelanggaran hak cipta, berikut kami ulas secara seksama beberapa poin penting yang menggambarkan bahaya dari tindakan ini. Next. Resiko hukum yang jelas. Hukum mengenai tindakan plagiarisme telah diatur dalam pasal pelanggaran hak cipta yang disahkan sejak tahun 2002. Pasal tersebut dengan jelas telah mencantumkan ancaman hukuman penjara mulai dari 1 bulan hingga 5 tahun, serta denda sebanyak 500 juta hingga 5 miliar rupiah. Karena masa hukumannya tidak main-main, jangan sekali-sekali berani untuk melanggar hak cipta. 2. Merugikan pemilik hak cipta secara material dan imaterial. Plagiarisme mampu menimbulkan kerugian pada si pemilik aslinya secara material dan imaterial. Dari segi material, hal ini mampu berdampak pada kesejahteraan ekonomi si pemilik apabila hak-hak yang dilanggar bersifat komersil seperti barang jualan, software, atau film. 3. Resiko phishing data-data pengguna, khusus untuk kekayaan intelektual dalam bentuk digital seperti film, program antivirus komputer, atau software. Pelanggaran hak cipta secara langsung juga akan berdampak pada keamanan data-data Anda. Next. 4. Menghasilkan data forgery yang menyesatkan. Istilah data forgery di sini mengacu pada fabrikasi data palsu untuk menutupi tindakan plagiat di internet. Ini sangat berbahaya untuk para pengguna internet secara umum, karena data forgery akan memunculkan informasi menyesatkan yang tidak sesuai atau tidak jelas asal-muasal datanya. Selain itu, tindakan pelanggaran jenis ini juga sulit dideteksi karena pemakaian data yang tidak akurat
seringkali dapat membingungkan berbagai perangkat lunak pembasmi plagiarisme. 5. Merusak kredibilitas akademik. Dalam dunia akademik, tindakan pelanggaran hak cipta dalam bentuk plagiarisme karya tulis sangat dilarang. Tindakan ini akan berdampak langsung pada kredibilitas Anda sebagai seorang civitas akademika serta merugikan institusi atau kampus Anda secara umum. Angka plagiarisme bahkan bisa menurunkan tingkat akreditasi lembaga pendidikan. Next. Lisensi hak cipta di internet. Lisensi sebuah pengizinan yang telah diberikan terhadap seorang atau lebih dengan cara serentak kepada hukum atau lembaga penguasa untuk menyajikan, memanfaatkan, memperdagangkan, serta sebagai pemrosesan di mana pengizinan tersebut dapat dapat dilakukan oleh sebuah pihak yang berwenang dengan memiliki hak supaya bisa melaksanakan pelakukan itu sendiri. Dengan adanya akses terbuka, jurnalis bisa mengambil lisensi Creative Commons. Creative Commons untuk mendistribusikan konten di internet. Seperti tingkat adopsi yang tinggi, lisensi CC mempunyai definisi sebagai tanda selamat datang untuk membebaskan konten dari sebuah peraturan hak cipta yang nyata. Next. Sekian presentasi yang saya berikan dari kelompok 5. Terima kasih.